Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Pada malam ini saya akan melakukan presentasi proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM kewirausahaan yang berjudul Pak Ternak, Inovasi Pakan Ternak dari Ampas Tahu. Hmm, Proposal dan Pak Ternak perkenalkan, saya Bagas Rehan Sebastian, NIM A11 2022 14715. PPT ini disusun oleh saya dan teman saya Andre Yogi Firmansyah, A11 2021 13888 388. Dari latar belakang, Pak Ternak dilatar belakangi oleh adanya konsumsi tahu nasional sebesar 5,8 miliar kilogram per tahunnya pada tahun 2024. Nah, konsumsi konsumsi tahu, maksud saya setiap produksi tahu yang diproduksi untuk konsumsi sebanyak 5,8 miliar kilogram ini itu menghasilkan limbah. Limbah tersebut namanya limbah ampas tahu yang sangat banyak. Nah, limbah ampas tahu tersebut jika tidak diolah bisa mencemari lingkungan. Nah, limbah ampas tahu tersebut dapat memiliki potensi untuk digunakan sebagai pakan ternak ayam yang ekonomis dan ramah lingkungan, karena limbah ampas tahu tersebut adalah limbah proses yang tidak digunakan lagi tapi dapat digunakan sebagai pakan ternak, jadi ekonomis. Nah, rumusan masalahnya pertama, gimana sih cara memanfaatkan ampas tahu menjadi pakan ternak yang berkualitas. Yang kedua, cara memasarkan dan mendistribusikannya itu gimana. Terus yang ketiga, memastikan bahan bakunya itu organik, karena limbah ampas tahu tersebut berasal dari pabrik yang kita nggak tahu apakah pabrik tersebut dalam proses produksinya memegang prinsip organik atau tidak. Yang keempat, cara menyimpan bahan baku, karena limbah ampas tahu tersebut yang digunakan sebagai bahan baku sangat mudah membusuk. Terus tujuannya, yang pertama, mengembangkan strategi pemanfaatan ampas tahu. Ya, strategi untuk gimana caranya kita bisa menggunakan ampas tahu tersebut menjadi pakan ayam. Metode pemasarannya bagaimana? Terus menjamin keaslian bahan baku organik. Dan yang keempat, menganalisis teknik penyimpanan bahan baku. Luarannya pertama ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan produk usaha. Manfaatnya, harga pakan lebih murah dibanding harga pakan konvensional karena terbuat dari limbah. Terus yang kedua, ramah lingkungan, karena limbah ampas tahu yang dibuat pakan ayam tersebut dibuat dari limbah sehingga mengurangi kuantitas limbah ampas tahu yang ada di luaran sana. Yang ketiga, meningkatkan kualitas daging ayam. Yang keempat, menjaga kesehatan konsumen, karena daging ayam yang digunakan pakan ayam yang digunakan organik, tidak mengandung bahan kimia, sehingga bisa lebih menjaga kesehatan konsumen. Gambaran umum pertama, ada potensi dari bahan baku ini. Ya, bahan bakunya ada banyak, melimpah, bahan baku yang melimpah sebanyak 5,8 miliar kilogram per tahunnya. Sumber bahan bakunya ini berasal dari pabrik tahu sekitar kota Semarang, karena seperti yang tadi, limbah ampas tahu mudah membusuk jika mengambil dari daerah yang jauh, dikhawatirkan akan membusuk saat proses pengiriman. Terus target pasarnya itu
ada peternak organik. Peternak organik itu peternak yang menggunakan bahan-bahan organik seperti dedak, nasi, nasi, apalagi ya semacamnya. Terus efisiensi biaya. Jadi peternak yang efisiensi biaya, peternak ini biasanya menggunakan atau suka meracik bahan pakan alternatif dari rempah-rempah, daun, katul dan lain-lain untuk menghemat biaya, ya tentunya merepotkan juga ya. Dan peternak tradisional di Jawa Tengah. Nah, proyeksi keuntungannya BEP didapat saat proyeksi keuntungan ini dari perhitungan BP ada 728 unit dengan laba 5,2 juta. Nah, ini proyeksi laba ruginya. Pertama dari pendapatan. Dari penjualan produk, pertama harga satuannya 30.000. 30.000 beban, terus ada bebannya ini terdiri dari beban penjualan, dari bahan baku ya, margin penjualan sama bahan baku ini marginnya sekitar 200%. Terus ada biaya tetap ini terdiri dari biaya produksi sama WhatsApp bisnis untuk biaya pemasaran. Jadi dari trimester pertama penjualan ini 8.600.000. Terus total beban bahan bakunya ini 24 juta, biaya riset 3 juta. Terus trimester kedua total penjualannya 51 juta, bahan bakunya 25 juta, biaya risetnya 0 karena biaya riset dilakukan di awal. Terus WhatsApp bisnisnya sekitar 2 juta 798.000. Trimester ketiga penjualan mencapai 54 juta, penjualan kotor ya. Bahan bakunya 27 juta, artinya ada peningkatan produksi. Biaya risetnya 3 juta. Jadi di semester ketiga kami melakukan riset pengembangan inovasi lagi sebesar 3 juta. Terus WhatsApp bisnisnya 2 juta, tetap 2 juta, 2.900.000. Semester keempatnya inflasi naik, ada 57, 28. Oh ya maaf. Terus untuk ininya trimester pertama total biaya penjualannya ada 30 juta. Net profitnya ini negatif 5 juta untuk trimester pertama, rugi 5 juta, marginnya rugi 12%. Terus trimester kedua ini total penjualan 28 juta, net profit income-nya negatif 2.499.000, kerugiannya negatif 4%, kerugiannya 4%. Terus untuk trimester ketiga ini kerugiannya 5 juta, net profit income-nya negatif 5.329.000, net profit marginnya sekitar 9%, rugi 9%. Terus yang bulan keempat kerugiannya negatif 1.600.000, net profit marginnya negatif 2%. Artinya dalam satu tahun pertama ini mencapai kerugian. Tapi di sini dari profit marginnya ada penurunan kerugian ya, dari 12 terus ke 4 naik lagi ke 9%, terus lagi ke 2%. Metode pelaksanaannya pertama dari proses produksi itu pertama dibuat dari fermentasi, dari ampas tahu dilakukan pasteurisasi dulu, terus difermentasi, lalu pengeringan. Habis setelah dikeringkan, terus nanti bahan ampas tahu tersebut, pakan tersebut
dikemas dalam kemasan 10 kg, lalu divacuum seal dan ditambahkan zat absorben untuk menyerap kadar air. Ada pak brandingnya. Pak ternak ini di branding sebagai pakan organik pakan yang organik, murah dan ramah lingkungan. Strategi pemasaran. Pertama, kita melakukan brand awareness. Brand awareness ini kita lakukan dengan melakukan kunjungan dengan peternak. Kunjungan dengan peternak ini tujuannya untuk menjalin komunikasi dengan para peternak. Terus kita melakukan promosi di Instagram, buat konten Instagram sama Facebook, karena Facebook ini banyak digunakan oleh generasi boomer. Terus ada conversion ini untuk ya, terus ada conversion ini dengan marketplace sama WhatsApp business. WhatsApp business ini digunakan sebagai layanan customer service ya. Terus ada feedbacknya dari Google Form. Anggaran biayanya, pertama biaya perlengkapan ada sekitar 2.700.000, bahan habis pakai ada 2.800.000 bahan habis pakai. Ada perjalanan, terus ada biaya untuk kunjungan peternak ini 500.000, terus administrasi sekitar 1 juta dan lain-lain, total 7 juta peternak. Nah, penutup ini rencana kegiatan pertama, riset dan pengujian kandang dilakukan di 1 dan 2 bulan, dan penutupnya itu penutup. Jadi peternak adalah solusi pakan ternak organik dari limbah ampas tahu yang murah, ramah lingkungan dan berkualitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.